Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap dapat sehat dan tetap dapat bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Nah, sebelumnya kita siapkan sikap berdoa kita terlebih dahulu ya. Tangan yang dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas setiap kebaikan, kasih karunia, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami dengar dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Allah Adalah Kasih. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini Kak Gebi yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kelas TK. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa untuk mengikuti ibadah daring. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 yang berbunyi, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah
akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, apa kabarnya? Masih semangat dan ceria kan? Oke, kakak hari ini mau lihat senyuman adik-adik dong. Gimana senyumannya? Wah, ternyata adik-adik semua memiliki senyuman yang manis ya. Kakak ingin mengajak adik-adik untuk bersyukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita semua, sehingga kita masih dapat tersenyum pada hari ini. Hari ini kita sudah membaca Alkitab. Kita telah mendengar bagaimana Tuhan berjanji kepada umatnya di negeri Yehuda bahwa Tuhan akan datang menolong dan menyelamatkan mereka. Tadinya umat Yehuda tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Itu sebabnya Tuhan bersedih hati melihat perbuatan umatnya yang tidak setia. Tetapi ketika umat Yehuda berada di dalam kesusahan karena diserang oleh bangsa Asyur, Tuhan ingin segera menolong mereka. Tuhan menyediakan makanan bagi yang lapar, membalut dan menyembuhkan yang terluka. Tuhan juga menghadirkan harapan di tengah keputusasaan. Itu semua karena Tuhan begitu mengasihi umatnya. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Kasih Tuhan melebihi tingginya langit, dalamnya samudra, dan luasnya alam semesta. Kita yang mungil dan kecil ini amat dikasihi oleh Tuhan. Kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mendampingi dan menolong dimanapun kita berada. Jadi, Tuhan selalu memperhatikan kita adik-adik. Cara kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih yang Ia berikan kepada kita, yaitu dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat bersyukur atas kasih sayang orang tua, udara yang kita hirup pada saat ini, bahkan kita masih ibadah secara daring walaupun masih pandemi. Adik-adik harus mengucapkan syukur dengan segenap hati. Jangan dengan bersungut-sungut ya. Ketika adik-adik merasa sedih, adik-adik merasa takut, Tuhan akan selalu menemani dan menolong di setiap keadaan. Yuk kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu
bersama-sama menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan Persembahan IMPA Desember 2020. Lalu Mama Papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya. Halo adik-adik, Shalom. Selamat datang di Warta PA GPIB Marturia Lampung. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Oleh karena itu, PA GPIB Marturia Lampung akan mengadakan Natal secara online melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Desember 2020 pada pukul 3 sore. Kakak Layan sangat mengharapkan adik-adik nantinya dapat hadir dalam Natal online kita ya. Oh iya, adik-adik juga dapat ikut serta loh dalam virtual choir atau paduan suara acara Natal online kita. Caranya, silakan rekam diri adik-adik bernyanyi lagu Natal di Hatiku. Untuk background musiknya, adik-adik dapat menghubungi Karya dengan kontak person berikut. Lalu, hasil video yang adik-adik rekam dapat adik-adik kirimkan juga ke Karya dengan kontak person yang sama. Dan batas pengirimannya tanggal 15 Desember 2020 jam 5 sore ya. Nah, untuk memeriahkan Natal kita, adik-adik juga dapat mengikuti lomba online yang sudah disediakan Pelkat PA, yaitu untuk kelas TK, fotogenik nuansa Natal. Untuk lomba kelas kecil, lombanya adalah membuat kartu Natal. Dan untuk kelas tanggung, lombanya membuat kreasi bentuk pohon Natal. Nah, adik-adik dapat mengikuti lomba tersebut dengan cara mengupload hasil kreasi adik-adik ke akun Instagram adik-adik masing-masing atau Instagram orang tua adik-adik. Lalu jangan lupa ya gunakan hashtag seperti berikut. Hashtagnya sesuai dengan lomba apa yang adik-adik ambil. Lalu jangan lupa juga untuk tag Instagram atau mention Instagram Pelkat PA, yaitu @PA_Marturia Lampung. Jangan lupa batas pengiriman hasil kreasi adik-adik tanggal 18 Desember pada pukul 8 malam. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Karena akan ada hadiahnya loh. Jadi ayo ikut. Sekian dulu Warta PA minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah disediakan atau langsung saja cek Instagram PA Marturia Lampung, yaitu PA_Marturia Lampung. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan pelayanan PA. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama mengikuti ibadah PA dari awal hingga akhir. Tolong ingatkan kami Tuhan untuk tetap selalu bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami agar kami selalu bersyukur dan mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami ke depannya. Tuhan, berkati gereja kami agar dapat menjalankan pelayanan dengan baik. Dan berkatilah pemimpin negara kami agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Kakak Layan dapat berguna bagi adik-adik dan dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan.